Baik, sekarang kita akan melakukan pembahasan akan soal konvolusi terlebih dahulu, baru nanti akan dibuktikan melalui bahasa pemrograman Python. Pertama-tama saya sudah mengerjakan soal ini dan saya tampilkan di layar yang sedang Anda lihat saat ini juga. Bisa dilihat bahwa terdapat dua buah sinyal, yaitu xt dan juga yt. Sinyal xt ini berbentuk layaknya dua segitiga, sementara yt berbentuk layaknya dua persegi panjang. Dan bisa dilihat dari sumbu X-nya pada XT, XT aktif dari durasi waktu 0 sampai 2 second. Nah, meskipun XT ini berbentuk seperti dua segitiga, secara matematis dalam konvolusi ini XT berbentuk lebih seperti garis diagonal itu saja. Dan akibatnya nilai XT itu mirip dengan nilai persamaan garis linear, yaitu Y sama dengan MX ditambah B. Dan karena itu kita perlu mencari nilai M dulu. M itu adalah gradien. Dan rumus gradien seperti yang kita ketahui adalah Y2 dikurangin Y1 dibagi X2 dikurangin X1. Dan bisa kita lihat Y2 adalah titik akhir dari sinyal pada sumbu Y. Dan X2 adalah titik akhir pada sinyal pada sumbu X. Sementara Y1 adalah titik awal sinyal pada sumbu Y dan X1 adalah titik awal X pada sumbu X. Dan nilainya adalah 1 dikurangi negatif 1 dibagi 2 dikurangi 0. Sehingga gradien dari xt adalah 1. Kemudian kita bisa masukkan dan kita masih harus mencari nilai B. Kita tidak asal bisa memasukkan nilai B, kita harus mensubstitusikan xt terlebih dahulu. Dan kita bisa melakukan dengan salah satu poin, yaitu pada titik awal atau titik akhir. Titik awalnya adalah xt sama dengan min 1 dengan x sama dengan 0, sementara titik akhirnya adalah xt sama dengan 1 dengan t sama dengan 2. Nah, kebetulan saya memilih yang pertama saja. Kita substitusikan xt sama dengan min 1, lalu m sama dengan 1, dan t sama dengan 0. Dan hasilnya adalah b sama dengan min 1. Sehingga kita bisa langsung mencari nilai xt adalah 1t ditambah min 1 atau t min 1. Kita bisa memasukkannya dalam bentuk piecewise function, yaitu xt tanda kur awal t min 1 pada durasi waktu 0 sampai 2 second, lalu xt bernilai 0 pada waktu lainnya. Nah, yt ini lebih sederhana daripada xt karena yt adalah bentuk persegi panjang, sehingga yt langsung memiliki nilai 1 apabila waktu durasinya dari 0 sampai 2 second, dan yt langsung memiliki nilai 2 apabila durasinya pada 2 sampai 4 second. Nilai yt juga 0 pada titik lainnya. Nah, yang menjadi sedikit rumit, pertama-tama kita harus menyesuaikan yt dengan time range yang nanti akan digunakan. Jadi, pertama-tama untuk konvolusi kontinu atau konvolusi yang menggunakan waktu asli, menggunakan second, label t pada xt diubah menjadi tau, sementara pada konvolusi diskrit, waktu t diubah menjadi n. Dan ya, karena itu bisa dilihat x tau sama dengan kur awal tau min 1 pada durasi 0 sampai 2 second, dan 0 pada durasi lainnya. Sementara itu label t tidak diubah menjadi tau saja, label t diubah menjadi t min tau. Jadi bisa dilihat pada gambar yang saya tampilkan, nilai y tau adalah 1 pada durasi t min tau di antara 0 sampai 2 second. Dan nilai y tau adalah 2 pada durasi waktu t min tau di antara 2 sampai 4 second. Dan nilai y tau adalah 0 pada titik lainnya. Nah, untuk bisa memperjelas nilai y tau pada durasi waktunya, kita perlu mengubah t min tau menjadi tau saja, agar nilai y tau bisa digunakan sebagai range dari integrasi nanti. Integrasi kan ada awal sampai akhir ya. Nanti kita perlu mengubah t min tau menjadi tau saja, agar bisa dimasukkan menjadi bagian dari integrasinya. Nah, cara kita melakukannya, kita bisa melihat bahwa ada dua persamaan pada y tau, yaitu 1 dan 2. Dan 1 itu adalah 0 lebih kecil sama dengan t min tau lebih kecil sama dengan 2, dan 2 adalah 2 lebih kecil sama dengan t min tau lebih kecil sama dengan 4. Kita bisa lihat pada yang ada angka Romawi 1, itu ada 0 lebih kecil sama dengan t min tau lebih kecil sama dengan 2. Kita menambahkan semua ruas dengan tau, agar tau di tengah-tengah bisa menghilang. Jadinya 0 plus tau lebih kecil sama dengan t, lebih kecil sama dengan 2 plus tau. Nah, kita bisa membagi ini menjadi dua ruas, dua sisi. Pada ruas yang kiri, yaitu dengan t dan tau, kiri dan tengah, langsung aja kita masukkan kalau t ini lebih kecil sama dengan t. Sementara pada ruas kanan, ini adalah t lebih kecil sama dengan 2 plus tau.
kita melakukan aljabar, kita melakukan perhitungan aljabar agar menukar itu menjadi T-2 lebih kecil sama dengan tau. Nah, akhirnya kita menggabungkan kedua yang sudah saya temukan tadi di ruas kiri dan juga ruas kanan menjadi T-2 lebih kecil sama dengan tau lebih kecil sama dengan T. Nah, ini juga dilakukan pada persamaan yang kedua dengan 2 lebih kecil sama dengan T min tau lebih kecil sama dengan 4. Jadi 2 ditambahkan dengan tau lalu lebih kecil sama dengan T yang juga ditambahkan dengan tau sehingga hasilnya menjadi 0. Dan lebih kecil sama dengan 4 ditambahkan juga dengan tau. Lalu kita bagi lagi menjadi ruas kiri dan ruas kanan. Pada ruas kiri tau lebih kecil sama dengan T-2. Dan kita bisa lihat bahwa kita langsung aja menukar ya. Dalam gambar ini saya langsung menukar ya agar lebih ringkas sedikit. Dan pada kanan juga sama. Angka 4 dari ruas paling kanan langsung ditukar menjadi ruas tengah. Kita menggabungkan keduanya, kita mendapatkan T-4 lebih kecil sama dengan tau lebih kecil sama dengan T-2. Nah, akhirnya kita bisa menemukan piecewise function yang baru sesuai yang saya tampilkan di gambar ini. Setelah kita melakukan itu semua, setelah kita mencari piecewise function dari nilai x tau dan juga y tau, kita bisa mencari namanya time region atau batas waktu yang bisa digunakan untuk mencari hitungan kalkulasi integral yang berbeda-beda. Caranya yaitu dengan mensubstitusikan t satu per satu ke yt, yaitu YT ini memiliki durasi dari 0 sampai 4 second. Nah, karena itu kita menulisnya dengan T-4, T. Atau kita bisa lihat pada piecewise function yang baru kita temukan tadi. Kalau T ini sebenarnya dari T, lalu T-2, lalu T-4. Dan yang paling bawah adalah T, yang paling rendah. Nah, karena itu kita menuliskannya dari paling tinggi ke paling rendah. Itu T dengan T-4. Paling rendah T, paling tingginya T-4. Singkatnya itu alasan kita perlu mensubstitusikan nilai 1 per 1 ke persamaan T-4 dan T. Nah, lalu kita akan membandingkan hasil itu dengan X tau sama dengan 0,2. Karena dalam konvolusi, Y tau ini seperti dimasukkan, diteroboskan ke dalam X tau. Jadi kayak X tau diem, Y tau kayak nerobosin melewati X tau. Nah, kita juga menentukan kapan ini melakukan overlap dan kapan juga mulai berpisah gitu. Jadi pertama-tama kita membatasi dulu nilai T ya. Jangan kita kebanyakan masukkan nilai T. Kita kalau tidak melakukan ini kita akan agak bingung, mungkin bisa masukkan dari negatif 20 sampai positif 20. Itu kan sangat pusing mungkin ya. Jadi kita cukup melakukannya dengan cara menjumlahkan XT1 dan YT1, berarti yang paling rendah tadi di awal, range paling rendah, dengan XT2 tambah YT2, jadi range paling tinggi. Jadinya 0 tambah 0 ditambah 2 dengan 2 tambah 4, jadinya 0 dengan 6. Dengan begitu kita hanya perlu mensubstitusikan T sama dengan 0, T sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ke YT min tau, ke T min 4 dan T untuk mencarikan apakah mereka overlap dengan nilai XT. Jadi bisa dilihat pada tabel di halaman berikutnya. T-nya ketika kita masukkan angka 0, maka dia melakukan overlap tetapi baru masuk itu. Baru masuk dan belum sepenuhnya memenuhi 0,2. Dia baru di 0,4 dan 0, jadi baru masuk di 0. Kemudian ketika T nilai 1, maka YT min tau ini bernilai min 3,1, sehingga dia sudah lebih dalam masuknya. Dia sudah lebih dalam tapi belum memenuhi seluruh XT. Karena XT ini kan 0 sampai 2, sementara YT min tau ini baru min 3 sampai 1. Dia sudah masuki setengah dari XT. Kemudian ketika dia mencapai 2, dia sudah memenuhi seluruh XT. Dia sudah memenuhi seluruh XT dan XT ini sudah dipenuhi oleh YT min tau. Dan akibatnya kita bisa tulis kalau dia sudah masuk dan juga sudah overlap. Ini adalah menjadi batas time region yang pertama dan kedua. Batas region time pertama yaitu dari 0 second sampai titik ini, dan batas time region yang kedua dari titik ini sampai nanti ya, kita bisa lihat. Lalu kita masukkan T sama dengan 3 dan kita mendapatkan 3 min 4 sama dengan min 1 dan 3 T. Dan itu sudah overlap sama seperti tahap sebelumnya, tidak ada yang berubah, tidak ada perubahan status, tidak mulai keluar ataupun tidak mulai masuk lagi atau bagaimana begitu. Dan kita lihat pada T sama dengan 4 sama juga, tidak berubah juga. Tetapi T sama dengan 5, kita melihat kalau sudah melewati 0, sudah sampai 1,5.
Dan itu artinya di T sama dengan 4 tadi kita sudah mulai keluar. Dan itu akan menjadi pembatas time region yang kedua, yaitu di antara time region kedua dengan time region ketiga. Jadi dengan begitu sejauh ini sudah ada 3 time region, yaitu dari 0 sampai 2 second, lalu 2 second sampai 4 second, dan yang terakhir 4 second sampai berapa? Kita lihat lanjutannya. T sama dengan 5, maka dia sudah mulai keluar lagi, semakin keluar, dan tadi seperti saya sudah bilang. Lalu T sama dengan 6, dia semakin keluar lagi, dan dia sudah kayak betul-betul keluar, karena awal masuk dari T-4 ini sudah di titik 2. Dan ketika kita masukkan angka 7, maka dia sudah sepenuhnya keluar dari XT. Sehingga bisa dibilang kalau time region ketiga, yaitu dari T sama dengan 4 sampai T sama dengan 6. Jadi sejauh ini kita mendapatkan 3 time region, yaitu pada 0 sampai 2 second, 2 sampai 4 second, dan 4 sampai 6 second. Baik, jadi pada bagian ini kita akan menentukan batas bawah dan batas atas dari setiap time region. Dan kita semua ketahui kalau rumus konvolusi itu melibatkan sebuah integral. Dan integral ini ada batas bawah dan batas atas, ada sebuah range. Dan batas bawah dan batas atas ini tidak bisa asal kita masukkan angka, karena ini cukup ada langkahnya juga. Nah baik, sekarang kita akan coba pada region pertama, yaitu dari 0 sampai 2 second. Nah, rumus mencari nilai batas bawah dan juga batas atas melibatkan irisan antara y tau dengan x tau. Dan seperti yang kita ketahui, y tau memiliki dua rumus, yaitu t-2, t dan t-4, t-2. Jadi kita harus mencoba keduanya pada setiap time region. Dan jadi kita melakukan 6 kali irisan, 2 kali pada time region pertama, 2 kali pada time region kedua, dan pada time region ketiga. Karena itu Anda bisa lihat ada sebuah simbol Romawi 1. Ini menunjukkan bahwa kita menggunakan rumus y tau yang pertama, yaitu t-2 dengan t, beririskan dengan 0 dan 2. Dan kita memilih angka berapapun di time region 1. Dalam hal ini saya memilih angka 1. Jadinya 1 dikurangi 2, hasilnya adalah min 1, dan T adalah 1. Dan kita bisa melihat kalau yang beririsan adalah 0 dengan T. 0 dengan T, dan dalam kata lain yang beririsan adalah dari 0 sampai T sama dengan 0. Nah, kita bisa melihat kalau min 1 dari Y tau ini di luar 0 dari X tau. Dan selain itu juga, angka 2 dari X tau ini juga di luar dari 1 di Y tau. Dan karena itu mereka berdua di luar dari range yang overlap. Dan yang overlap itu hanyalah min 1 dan 0, atau T-2 dan 0. Dan kita bisa pahami kalau min 1 itu di luar dari overlapnya, dan juga 2 itu juga di luar dari overlapnya. Karena min 1 tidak berada di YT, karena min 1 itu di luar XT dan 2 itu di luar YT. Dan kita bisa menuliskan rumus konvolusinya sebagai integrasi dari ruas bawahnya 0 sampai ruas atasnya T, X tau, YT, min tau, D tau. Nah, itu adalah rumus pertama dari Y tau pada region pertama. Sekarang kita akan menggunakan rumus Y tau yang kedua pada region pertama juga. Jadi sama seperti sebelumnya, kita memilih angka dari 0 sampai 2, dalam hal ini saya memilih angka 1, dan kita masukkan rumus T-4 dengan T-2. Jadinya 1 dikurangi 4 adalah min 3, dan 1 dikurangi 2 adalah min 1, beririskan dengan 0 dan 2. Dan tidak ada yang overlap sama sekali, karena angka min 1 itu pun masih belum menyentuh angka 0. Dan apalagi angka 2 dan min 3, mereka lebih berjauhan lagi. Sehingga overlap pada region kedua, overlap pada region pertama pada Y tau yang kedua ini nilainya 0. Jadi rumus konvolusi pada region pertama akhirnya adalah integrasi dari 0 sampai T, X tau, YT, min tau, D tau tambah 0. 0 itu dari yang rumus kedua ini tidak ada overlap ya. Sekarang kita akan melakukan region yang kedua, yaitu dari 2 second sampai 4 second. Dan kita bisa memilih angka berapapun dari 2 sampai 4, kita memilih angka 3. Dan jadinya rumusnya adalah Y tau beririskan dengan X tau, T-2 dengan T, lalu saya masukkan angka 3, jadi 3 kurangi 2 itu hasilnya 1, dan jadi 1 dan 3 itu beririskan dengan 0 dan 2. Jadinya terdapat sebuah overlap antara 1 sampai 2. Karena 0 dari X tau ini terlalu rendah bagi YT, bagi Y tau maksud saya, dan angka 3 ini terlalu tinggi bagi X tau. Nah, akibatnya kita bisa masukkan dalam rumus integrasinya range dari T-2 sampai 2.
Kemudian pada Y tau dengan X tau yang kedua dengan T-4 dan T-2 terdapat overlap juga. Jadi sebelumnya tidak ada overlap pada Y tau yang kedua, sekarang kita ada overlap dengan Y tau yang pertama dan Y tau yang kedua. Dan overlap ini terjadi dari titik 0 sampai T-2. Jadi kita bisa masukkan ke dalam integralnya, dan bentuk akhir konvolusi dari region kedua adalah integral dari T-2 sampai 2 X tau, YT min tau, D tau, ditambah dengan integral juga dari 0 sampai T-2. Ini adalah overlap pada rumus Y tau yang kedua tadi kita bahas. X tau, YT min tau, D tau. Dan kita melakukannya pada region yang ketiga, yang terakhir. Pertama kita menggunakan region yang pertama. Kita menggunakan region yang pertama dengan T-2 dan T, dan kita menemukan tidak ada overlap. Angka 3 terlalu tinggi buat 2 bagi angka 3 pada Y tau melebihi angka 2 pada X tau, sehingga tidak ada overlap. Dan kita masukkan angka 3 pada rumus Y tau yang kedua, itu dengan T-4 dan T-2, dan kita mendapatkan bahwa terdapat sebuah overlap pada T-4 sampai 2. Dan kembali lagi T yang kita gunakan adalah 5. Jadi rumus X konvolusi Y pada region ketiga adalah 0 karena tadi tidak ada overlap, ditambah integral dengan batas bawah T-4 sampai 2 dari X tau dikalikan dengan Y T min tau D tau. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah langsung menghitung integralnya sampai akhir. Dan kita mensubstitusikan X tau dengan T-1. Lalu kita mensubstitusikan juga Y tau dengan nilai 1 dan 2. Nilai 1 kita substitusikan pada bagian integral yang melibatkan T-2 dan T. Sementara nilai 2 kita substitusikan pada integral yang melibatkan T-4 dan T-2. Baik, yang pertama ini pada region pertama karena hanya melibatkan T-2 dan T, jadi kita hanya mensubstitusikan YT sama dengan 1. Jadi integral dari 0 sampai T, T-1 dengan 1. Hasilnya bisa kita lihat di bawah ini saya memisahkan keduanya. Ini adalah integral biasa ya, mungkin diajarkan dari SMA. Saya bisa menjelaskannya singkat. Jadi integral dari xn dx sama dengan x pangkat n tambah 1 dibagi n tambah 1 ditambahkan dengan c konstan. C ini bisa tidak begitu berpengaruh ya, dan tidak begitu relevan dalam konvolusi ini juga ya. Dan bisa kita lihat kalau t kuadrat dibagi 2 dan x yang kedua ini adalah 1 dikalikan dengan tau pangkat 0, n itu 0, tambah 1 dibagi 0 tambah 1. Dan hasilnya adalah tau biasa. Tau kali 1 dibagi 1. 1 itu aja. Jadi kita bisa melihat juga ada batas integral dari 0 sampai T. Jadi kita mengkalikan nilai yang di atas dengan yang di dalam integral, lalu dikurangin yang nilai di bawah dengan yang ada di dalam integral. Jadi kita menukar tau dengan T, T kuadrat dikurangin T dibagi 2, dikurangin 0 kuadrat dibagi 2 dikurangin 0. Jadi hasilnya adalah T kuadrat dibagi 2 dikurangin T. Itu adalah nilai akhir dari konvolusi pada region pertama. Sekarang kita akan menghitung nilai konvolusi pada region kedua. Bisa kita lihat kalau kembali lagi tadi saya bilang ada dua rumus integral, dan mungkin bisa dilihat saja ini hitungannya seperti biasa. Pada tahap pertama, karena YT min tau ini yang terlibat adalah T-2 dengan T, maka kita substitusikan dengan angka 1. Sementara pada integral kedua, karena yang terlibat tadi adalah T-4 dengan T-2, maka kita substitusikan dengan angka 2. Dan 2 adalah konstan, jadi dia langsung dikeluarkan dari integral, dan nanti hasil akhir dari integral akan dikalikan dengan 2. Hasil integralnya sama seperti langkah sebelumnya, yang berbeda hanyalah batas bawah dan batas atas integralnya. Dan kembali lagi seperti yang saya bilang, dikalikan. Bila dikalikan dengan batas atasnya yaitu 2, maka hasilnya adalah 0. Lalu kita bisa melihat pada sisi kiri dan sisi kanan, jadi saya memisahkannya untuk lebih mudah perhitungannya. Kalau tidak akan terlalu panjang. Dan ya, sisi kiri saya mendapat negatif setengah T kuadrat tambah 3T min 4. Kembali lagi rumus integral adalah sisi atas dikurangin sisi bawah, jadi 0 dikurangin sisi bawah, dan sisi bawah ini semuanya dalam kurungin. Jadi 0 kurangin setengah T kuadrat
lalu dikurangin negatif 3T, dan itu jadinya positif gitu. Dan awalnya ketika saya melakukan ini saya malah terobos langsung gitu, jadi saya tidak mengubah min 3T, jadi jawaban saya salah, saya harus mengulanginya dan memperbaikinya. Dan kita gabungkan dengan sisi kanan, langsung ditambahkan saja, tidak perlu dikurangi sebagai, langsung tambahkan saja. Hasilnya adalah setengah T kuadrat dikurangin 3T tambah 4. Nah sekarang adalah kalkulasi terakhir pada region ketiga, yaitu dari T sama dengan 4 sampai T sama dengan 6. Dan kita menggunakan prinsip yang sama seperti sebelumnya, tapi kali ini kita tidak lagi menggunakan T-2, melainkan kita menggunakan T-4. Dan hasil perkaliannya itu menjadi lebih tinggi, persamaan kuadratnya menjadi setengah T kuadrat dikurangin 4T ditambah 8, lalu nanti dikurangin dengan T dan ditambahkan dengan 4, dan hasilnya adalah min T kuadrat ditambah 10T dikurangin 24. Dan jadi kita bisa menemukan piecewise function dari ketiga persamaan ini, ketiga region ini. Pada region pertama, hasil konvolusinya adalah setengah T kuadrat dikurangin T. Pada region kedua, hasil konvolusinya adalah setengah T kuadrat dikurangin 3T ditambah 4. Dan pada region ketiga, hasil konvolusinya adalah min T kuadrat ditambah 10T dikurangin 24. Dan nilainya adalah 0 pada titik lainnya. Nah, langkah terakhir adalah langkah yang paling menyenangkan menurut saya, langkah yang paling bahagia karena kita sudah selesai, adalah dengan mensubstitusikan nilai T dari 0 sampai 6 dengan xt1 ditambah yt1, xt2 tambah yt2. Jadinya kita mendapatkan 0 dan 6. Jadi kita hitung dari T0 sampai 6, dan seperti yang bisa dilihat di gambar ini, kita mendapatkan nilai 0 pada T sama dengan 0, negatif 0,5 pada T sama dengan 1, 0 kembali pada T sama dengan 2, negatif 0,5 lagi pada T sama dengan 3, lalu 0 pada T sama dengan 4, 1 pada T sama dengan 5, dan 0 pada T sama dengan 6. Dan bila kita gambarkan secara fisik, bentuk sinyal adalah sebagai berikut. Dan perlu kita ingat kalau sinyal konvolusi itu dalam bentuk garis parabola, garis melengkung, bukan garis tajam seperti segitiga. Itu apa namanya, hasil konvolusinya. Jadi itu adalah penjelasan dari saya. Sekian. Apabila ada pertanyaan boleh diajukan secara langsung di komentar YouTube ini. Dan saya ingin menambahkan satu hal lagi. Beberapa kali dalam video pembuktian saya akan mengucapkan seperti di papan tulis yang sudah kita kerjakan tadi, sementara kita kan tidak menggunakan papan tulis ya. Itu alasannya karena sebelum saya merekam itu, saya juga merekam penjelasan soal ini di papan tulis, akan tetapi videonya terkorupsi, videonya ada masalah ketika saya melakukan transfer data sehingga hilang dan cukup sangat disayangkan. Jadi saya harap Anda tidak begitu kebingungan ketika saya menyebutkan mengenai di papan tulis tadi. Sekian dari saya pengerjaan soalnya, terima kasih.